3. Bahwa dalam persidangan Majelis Kehormatan juga terungkap fakta sebagaimana diterangkan oleh hakim terlapor bahwa dalam praktek pernah terjadi di mana hakim konstitusi yang bahkan sedang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU pernah menjabat sebagai koordinator presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI periode 2012-2017. VD MKRI ID .php page halaman 8076 bertanggal 26 Maret 2021. Oleh karena itu seorang hakim konstitusi yang menjabat sebagai ketua atau pimpinan organisasi kemasyarakatan tidak serta-merta dapat dikatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal demikian harus dinilai secara kasuistis yang senantiasa dikaitkan dengan situasi faktual yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, penerapan prinsip sabta karsa utama harus mempertimbangkan perubahan sosial yang menuntut dilakukannya perubahan cara pandang dalam menilai perilaku pejabat publik pada umumnya dan hakim konstitusi pada khususnya. 5.9.4 bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil pelapor perihal hakim terlapor saat terpilih menjadi Ketua Umum PA-GMNI dilantik oleh Megawati Soekarno Putri sehingga terkesan terdapat afiliasi antara PA-GMNI dengan PDI Perjuangan. Hakim terlapor membenarkan peristiwa tersebut dalam persidangan Majelis Kehormatan. Namun hakim terlapor menerangkan bahwa Megawati Soekarno Putri pada saat melantik Ketua Umum PA-GMNI dimaksud adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina PA-GMNI. Selain itu, hakim terlapor juga menerangkan bahwa PA-GMNI tersebar di berbagai organisasi politik. Terhadap keterangan hakim terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa sepanjang tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan sebaliknya, tidak cukup alasan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap sabta karsa utama. Semata-mata karena seorang hakim konstitusi menjabat sebagai ketua atau pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pada saat pelantikannya dilakukan oleh seorang tokoh politik yang secara kebetulan adalah juga ketua umum suatu partai politik atau organisasi politik. Dengan demikian, bahwa dalil pelapor yang mengaitkan perihal status hakim terlapor sebagai Ketua Umum PA-GMNI dan pelantikannya yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri seolah-olah terdapat afiliasi hakim terlapor dengan PDI Perjuangan, sehingga menurut pelapor merupakan pelanggaran terhadap prinsip integritas serta prinsip kepantasan dan kesopanan dalam sabta karsa utama adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan kata lain, kedudukan hakim terlapor sebagai Ketua Umum PA-GMNI bukanlah merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor. 5.10 menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya terutama dalil-dalil yang secara eksplisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Majelis Kehormatan sebelumnya sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi majelis banding terhadap putusan-putusan Majelis Kehormatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada relevansinya Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya ada koreksi sedikit pada poin 5.10. Menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dalil-dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan Dewan Etik, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi majelis banding terhadap putusan Dewan Etik, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip integritas dan prinsip kesopanan dan kepantasan dalam sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan pelapor. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan: 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda atau dissenting opinion dari hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 2020 angka Romawi 2021 tahun 2023. 2. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkait dengan kedudukan hakim terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:52 menit 42 detik oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.